Oh ya, sekarang ini berbagai daerah ya rame-rame mereka menyampaikan aspirasi ke DPR RI maupun ke pemerintah, terutama ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Dewan Otonomi Daerah di sana untuk menuntut supaya daerah-daerah mereka dimekarkan menjadi daerah otonom baru atau di kabupaten atau di provinsi atau membentuk provinsi baru. Sepengetahuan kita memang ada sebelumnya tahun-tahun sejak dari tahun 99 atau tahun 2009 atau sebelum itu bahkan, dan dalam perkembangan selanjutnya memang ada beberapa daerah provinsi, daerah yang diminta untuk dibentuk provinsi di luar, tentu di luar Papua yang sudah terbentuk ya, yaitu seperti Maluku Tenggara ya. Waktu itu SBT itu malah sudah dari Dewan Perwakilan Daerah sudah melis salah satu kawasan yang harus dibentuk daerah provinsi, pembentukan provinsi. Kemudian beberapa daerah di Papua Barat namun Papua kan sekarang sudah dimekarkan beberapa tahun sejak dari 2023 masuk 2024 dan sudah dibentuk daerah-daerah provinsi baru dan bahkan kabupaten baru. Nah, saudara sekalian, di daerah kita di Maluku Utara itu juga hal yang sama, begitu banyak masyarakat menuntut adanya pemekaran setidaknya di 3 daerah yang sebetulnya kalau waktu itu Pak SBY tidak mengumumkan di masa akhir jabatan sebagai moratorium daerah-daerah baru, mungkin sudah terbentuk sekarang, karena sebetulnya ampresnya sudah ada di masa SBY di tahun 2000, akhir tahun di tahun-tahun 2010 2012 itu sudah ada misalnya OBI ya, daerah otonom baru yang diperjuangkan oleh masyarakat Halmahera Selatan, terutama di OBI itu ampresnya sudah keluar, kemudian dan DPR RI Komisi 2 DPD juga sudah turun meninjau itu dan dianggap memenuhi syarat. Kemudian daerah Halmahera Timur Wasilei itu juga sudah dikeluar ampresnya, dan DPR RI juga sudah mengunjungi itu, demikian apalagi DPD RI. Dan Halmahera Utara yaitu di daerah Galela Loloda itu juga sudah yang daerah ini saya belum tahu persis tentang ampres yang sudah keluar, tapi menurut informasi bahwa sudah keluar pada saat itu juga dan sudah dibentuk oleh dikunjungi oleh DPR RI Komisi 2 dalam hal ini dan dianggap memenuhi syarat. Oleh karena itu mungkin dalam konteks pemerintah pusat ini ya, saya kira kalau memang ada pertimbangan teknis lain, misalnya keuangan negara dan lain sebagainya, saya kira karena ini juga sudah lama dan ini menjadi tuntutan masif dari daerah-daerah, dan kebetulan provinsi kita juga belum sampai 50 kan, baru baru 38 provinsi setelah ada 3 atau 4 provinsi baru terbentuk di Papua baru-baru ini kan. Dan rasanya juga tidak adil mengenai kenapa Papua itu begitu menjadi perhatian 10 tahun terakhir di masa Jokowi itu, mulai dari infrastruktur sampai yang lainnya, otonomi khusus di masa SBY juga dilahirkan. Dan kenapa untuk pemekaran ini mestinya itu kan harusnya itu merata, tidak boleh hanya diberlakukan khusus kepada Papua, walaupun ada strategi yang lainnya kita tidak, masyarakat umum tidak mengetahuinya, strategi pemerintah untuk misalnya memecah kekuatan OPM dan lain sebagainya, tapi itu kan satu sisi. Tetapi kalau pendekatan kesejahteraan kan tidak boleh hanya Papua yang menjadi semacam perhatian khusus pemerintah, dan daerah-daerah yang lain di Republik ini yang wilayah hukumnya sama dengan Papua bagian dari Republik ini, dan oleh masyarakat juga menuntut ada percepatan pembangunan daerah itu, membuka isolasi dan termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu juga diperlakukan sama dengan Papua. Misalnya kita di Maluku Utara itu OBI, Wasilei, Halmahera Timur dalam hal ini berada dalam Kabupaten Halmahera Timur, kemudian di Galela Loloda yang berada dalam rentang Kabupaten Halmahera Utara, itu juga harus segera, dengan catatan pemerintah Prabowo ini segera
mencabut moratorium itu, dan sebetulnya moratorium itu sudah dilanggar oleh pemerintah Jokowi sendiri ketika melakukan pemekaran-pemekaran daerah Papua. Jadi itu yang saya katakan bahwa ini ketidakadilan itu dihentikan, dan karena ini pendekatannya kesejahteraan, segera pemerintah Prabowo merespon ini melalui Kemendagri dan Komisi 2 tentunya DPR RI segera memproses ini. Bila perlu di tahun-tahun ini, tidak perlu harus menunggu lama. Toh ini sekarang ini juga aspirasi pembentukan provinsi maupun kabupaten di berbagai daerah itu kan begitu banyak, dan kemudian saya kira itu juga mengkanalisasi mana daerah-daerah strategis mana yang harus segera dan menjadi bahan kajian otonomi daerah, Dewan Otonomi Daerah maupun Komisi 2 yang sudah lama, seperti kita di Maluku Utara itu Papua Obi, daerah Obi, kemudian Wasilei di Halmahera Timur dan Galila Loloda di Halmahera Utara. Itu kan sudah lama dan dianggap sudah memenuhi syarat, bahkan memenuhi syarat mulai dari bawah, dari syarat administrasi sudah terpenuhi semua. Oleh karena itu kita himbau supaya pemerintah Prabowo ya segeralah memberlakukan itu, mereka mendengarkan aspirasi daerah-daerah itu, dan segera Komisi 2 bersama pemerintah membahas soal ini dan menetapkan berapa jumlah pada pemerintahan 5 tahun Prabowo ini untuk kabupaten kota harus segera dimekarkan, diakomodir dan dimekarkan, dan berapa provinsi yang harus juga dimekarkan. Saya kira demi rakyat, demi kesejahteraan rakyat seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, semua hal bisa dilakukan demi juga untuk keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saya kira begitu ya Pak Prabowo, dan mudah-mudahan mendengarkan ini, dan kita banyak rakyat menaruh harapan terhadap pemerintahan Prabowo atau Presiden Prabowo untuk mendengarkan aspirasi mereka baik dari daerah maupun di manapun berada. Assalamualaikum.